Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adrianus biasa. Ini video pertama dari 4 bulan yang lalu. Oke teman-teman, di video kali ini saya baru berkesempatan buat video. Sebetulnya apa ya? Memang lagi tidak sempat membuat video, intinya gitu aja. Emang lagi tidak sempat membuat video dan alhamdulillah sekarang saya membuat video lagi. Jadi kemarin-kemarin itu kegiatan-kegiatan kemarin sih hanya di kampus teman-teman, di kampus kerja tugas ya, salah satunya proposal, dan alhamdulillah proposalnya sudah selesai diujiankan. Oke teman-teman, di video ini saya sedikit cerita mengenai video yang 4 bulan yang lalu yang saya upload, video tentang kegiatan kemanusiaan bersama MCI Magelang, MCI Kalsel ya, MCI Sulteng, MCI Palu. Jadi ada 3 tim Molaf Center yang turun dalam kegiatan kemanusiaan membantu korban banjir. Nah, jadi di video itu saya hanya upload video seadanya karena memang harus fokus. Saat itu saya mau fokus di Molaf Centernya dulu, di channel Molaf Centernya dulu. Jadi belum mau fokus upload video tentang kegiatan sehari-hari. Karena saya pikir kalau kegiatan sehari-hari ya kita bisa upload video nanti aja. Nah, salah satunya di waktu ini. Jadi saya mau upload kegiatan itu. Maksudnya mau menceritakan kegiatan sehari-hari kita di situ. Jadi kita pasang dulu di sini guys. Oke. Nah teman-teman, jadi kalau kalian lihat di video saya itu yang kegiatan kemanusiaan bersama MCI Magelang, MCI Kalsel, terus MCI Sulteng dan juga MCI Palu ya. Jadi ada 4 MCI maksudnya. Nah, itu kita kolaborasi dalam kegiatan kemanusiaan, dan kami MCI Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Molaf Center Palu, kita fokus di kegiatan dapur umum. Jadi kemarin itu kita hanya diantar sampai di lokasi tempat kita mau buat dapur umum, dan lokasinya itu ya lumayan jauh dari tempat keramaian. Intinya di pelosok lah, di kaki Gunung Meratus, nama desanya Desa Papagaran ya. Jadi di pelosok, dan di situ juga salah satu pusat banjir teman-teman. Nah, jadi di situ kita buat semacam posko, kita buat tempat untuk kegiatan kita dapur umum, dan alhamdulillah di situ kita kurang lebih 1 bulan di sana. Nah, hanya saya sendiri itu hanya dua minggu karena ada kegiatan kuliah, mau kegiatan apa kalau nggak salah itu KKN ya. Jadi ada kegiatan KKN, maka saya 2 minggu saja di Kalimantan, lalu saya balik lagi ke Palu. Nah, jadi ya di video itu hanya seperti itulah yang dikisahkan perjalanan perginya ya, ketemu dengan tim BPK MCI Kalselnya seperti itu. Jadi tidak mengkisahkan apa yang dikerjakan di dalam sana, apa kegiatan yang kita lakukan sehari-hari di sana. Nah, karena saya fokus di channel Molaf Center Palu. Nah, kalau Molaf Center Sulteng maksudnya, kalau teman-teman pantau channel Molaf Center Sulteng, nah di situ kegiatan sehari-hari kita ada di situ. Jadi saya itu merekam kegiatan teman-teman yang lagi masak, teman-teman yang lagi bungkus makanan ya. Jadi kita setiap harinya itu menyediakan kurang lebih 600 porsi untuk masyarakat di sana. Jadi kita makan masaknya itu 2 kali, pagi setelah sholat subuh kita langsung masak, dan setelah sholat zuhur atau asar kita langsung masak lagi untuk makan malam, seperti itu. Nah, jadi kegiatan sehari-hari di sana yaitu kita masak, dan
apa ya, hal-hal yang berkesan di sana itu ya, awal-awal kita masuk agak takut ya teman-teman, karena memang di sana itu asli suku Dayak, dan ya kita muslim, dan ya ada sedikit was-was gitulah karena kita masuk di daerah tempat yang mayoritas non muslim. Dan ternyata di sana ada juga mualaf, hanya kurang lebih sekitar 3 kakak ya, ada mualafnya. Dan alhamdulillah di sana meskipun mayoritas non muslim, tapi ada masjid, dan masjidnya masya Allah, masjidnya itu bagus. Cuman listriknya masih kurang memadai, tapi airnya semuanya sumbernya dari gunung dan memang dingin. Jadi di sana itu meskipun muslimnya kurang, tapi masjidnya ada dan agak luas gitu. Jadi kita nyaman lah sholat di situ, tanpa diganggu, tanpa di apa. Jadi di sana sangat-sangat menghargai sekali. Padahal sebetulnya sebelum kita turun ke situ, turun ke lokasi tempat kita mau buat dapur umum, itu sudah ada suara-suara lah, sudah ada katanya ini, katanya ini, katanya ini. Jadi ya gitulah teman-teman, kita agak was-was, tapi alhamdulillah ketika kita turun di sana, dan masyarakat di sana justru ingin membantu kita gitu, ingin sama-sama membantu kita kegiatan kita, mau masak, mau bungkus nasi, mau rempah-rempah dan segala macam, mereka mau ikut gitu, mereka mau bantu, ibu-ibunya terutama. Nah cuman karena apa ya, kita kurang nyaman karena ada akhwatnya di sana yang ikut juga turun ke situ, dan kita juga niatnya tidak mau mempersulit masyarakat di situ, tidak mau membebani mereka, justru kita ingin membantu. Maka kita waktu itu memang hari pertama itu agak risih, bukan risih sih, agak kurang nyaman karena mereka masuk gitu, mereka masuk ke dalam, mereka lihat semuanya, jadi berkerumun di satu ruangan. Kita pinjam ruangan, bukan kita pinjam sih, tapi kita dikasih sama pengurusnya di situ. Nah, kita dikasih dan kita manfaatkan itu gedung SD yang tidak dipakai, tapi disediakan untuk kita, semisalnya kita membuat dapur umum supaya tidak kena hujan. Nah, jadi kita disediakan di dalam dan kita masak di dalam, dan mereka berkumpul di dalam teman-teman. Mereka banyak masuk, bapak-bapak, ibu-ibunya semuanya masuk, lihat. Mereka lihat aktivitas kita di dalam, ada yang membantu, ada yang lihat, ada yang minum, macam-macam. Dan alhamdulillah kita tidak ada konflik dengan mereka, dan kita sangat menghargai, kita tidak menyinggung mereka sedikit pun. Namun setelah kegiatan kita itu, setelah mereka keluar semua, kita musyawarahkan lagi dengan pengurusnya di sana yang memang penanggung jawabnya. Kalau misalnya ada NGO yang masuk, nah kita bicara sama mereka, terus ya bukan mereka, sama pengurusnya, kita bilang bahwa kita agak kurang nyaman untuk bergerak. Kita bukan benci, bukan tidak suka mereka ada di situ, tapi kita kurang nyaman untuk bergerak. Kita mau kesini, mau kesini, agak susah gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah kita mengerti juga ya, alhamdulillah pengurusnya mengerti. Dan ya kita pada hari kedua dan seterusnya masyarakatnya sudah mulai kurang datang. Paling mereka datang itu hanya di depan. Jadi masya Allah sekali, mereka itu mau membantu kita gitu, mereka membantu kita kegiatan kita, padahal kita ini membantu mereka, tapi mereka yang justru malah antusias mau bantu kita walaupun non muslim ya. Jadi kita sangat menghargai perbedaan. Jadi muslim itu sangat menghargai perbedaan ya, kecuali yang berhubungan dengan akidah. Nah, oke teman-teman, jadi itu sepenggal kisah, sepenggal cerita. Nah, adapun keluh kesahnya di sana ya, hari pertama kita agak kewalahan teman-teman, karena ada masalah gitu, bukan masalah sih, ada kurang mengatur strategi ya kayaknya. Jadi hari pertama itu kita betul-betul capek gitu, kita turun belanja, masak. Jadi kita habis sholat subuh langsung masak kan teman-teman. Selesai itu kita turun belanja lagi,
terus kita masak lagi, itu agak kewalahan karena kita semua turun belanja ya. Jadi apa ya, kewalahan mungkin karena baru kali itu kita kerja ekstra ya, kita kerja ekstra, pokoknya kita betul-betul sibuk di hari pertama itu karena kita 2 kali masak dan ada yang membungkus, ada yang cuci piring, dan saya salah satunya yang ditempatkan di posisi cuci piring dan juga membungkus kadang-kadang. Dan ya yang paling sering saya cuci piring sama merekam video kegiatan-kegiatan teman-teman yang ada di situ. Jadi peran saya ya seperti itu. Nah, iya, hari pertama kita agak kewalahan. Justru kita rembuk lagi setelah selesai sholat Isya kalau nggak salah. Selesai sholat Isya, kita diskusi sama leadernya Ustadz Ahsan. Kita bilang kalau kita ini tim agak capek gitu. Kita bilang kalau kita capek, kita kewalahan, dan kita minta, ya memang kesepakatannya pertama itu dalam satu hari kita masak 2 kali. Nah, namun karena kita rasa kita capek pada hari pertama itu, hari pertama, hari kedua, maka kita bilang kalau boleh, salah satunya saya juga yang mengusulkan kalau boleh masaknya itu jadi sekali sehari tapi kita maksimalkan gitu, hasilnya maksimal gitu kan. Nah, hasilnya maksimal, makanannya enak gitu, kita perfect lah kita sediakan gitu. Jadi kita tidak kewalahan tapi hasilnya memuaskan gitu kan. Harusnya saran dari teman-teman lain juga seperti itu, sama. Nah, karena kita lagi capek, ya capek, memang capek sih. Oke. Namun saran dari ketua pimpinan kami, Ustadz Ahsan, beliau mengatakan bahwa kita coba lagi sekali lagi, kita atur strateginya, tim dibagi 2, ada yang turun belanja, jadi selesai sholat subuh masak. Nah, sebelum selesai masak, sebagian tim harus turun belanja dan sebagiannya itu ikut apa ya, jadi tim terbagi 2. Oke teman-teman, mohon maaf tadi terpotong ya. Jadi tim terbagi 2 tadi ya, tim terbagi 2 yang setelah selesai sholat subuh kita sama-sama tuh masakan, sama-sama masak satu tim. Nah, sebelum selesai masak ini ya, intinya sudah sekitar 70%. Nah, sebagian tim ini atau tim ini dibagi 2 lagi, ada yang turun belanja gitu kan. Nah, untuk persiapan masak sore. Nah, seperti itu. Jadi kita atur strateginya sedemikian rupa, dan alhamdulillah di hari kedua, ketiga dan seterusnya itu sudah mulai terbiasa, sudah mulai terkontrol masaknya juga ya, walaupun agak lambat beberapa menit dari jam waktu makan mereka, tapi alhamdulillah kita tidak merasa capek. Beda dengan hari pertama ya, mungkin karena kita baru pertama kali kita kerja ekstra. Di hari kedua, ketiga dan seterusnya karena memang sudah diatur strateginya kayak tadi, jadi ya alhamdulillah sampai seterusnya kita sampai selama 2 pekan, saya dan teman-teman yang lain itu sekitar 3 minggu, ada yang 4 minggu gitu. Pokoknya kita kurang lebih 1 bulan di sana kegiatannya itu, masak setiap hari.